Shalom semua, apa kabar? Semua sehat dan baik-baik saja ya. Nah, di saat ini kita masih harus tetap di rumah aja. Ya, tidak apa-apa ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja sering berdoa dan membaca kitab suci. Lalu, kita juga harus mendoakan kota Semarang agar pandemi segera selesai. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka kita harus tetap semangat dan makin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak melampaui kekuatanmu. Apa reaksi kita jika tiba-tiba kita mendapat hadiah undian 10 juta? Wah, mungkin kita akan berjingkrak-jingkrak kegirangan. Kita mungkin juga akan mengatakan, terima kasih Tuhan. Tetapi, bagaimana jika kita mengalami hal yang tidak baik? Misalkan saja, semoga tidak pernah. Misalkan saja ketika kita jatuh sakit. Apa reaksi kita? Mungkin kita akan bersedih. Dan mungkin saja kita akan berkata, Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku? Lebih parah lagi, mungkin kita akan menyalahkan Tuhan atas hal yang menimpa kita. Kali ini kita akan belajar mengenai kesetiaan dari pengalaman seorang bernama Brian Jennings. Bagaimana ceritanya ya? Ayo kita simak bersama-sama. Seisi ruangan besar itu hening dan gelap. Hanya keindahan alunan suara piano yang memainkan piano sonata nomor 14 Moonlight Sonata karya Ludwig van Beethoven yang terdengar. Sonata itu dimainkan dengan sempurna pada piano oleh seseorang di panggung. Di bawah sinar lampu sorot, ratusan hadirin mendengarnya seolah terkesima. Ketika sonata itu kemudian berakhir, para penonton sontak berdiri dan bertepuk tangan. Sang pemain piano membungkukkan badan kepada hadirin. Bahkan ada penonton yang memberikan bunga sebagai tanda kekaguman bagi sang pianis. Ladies and gentlemen, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk sang maestro, Brian Jennings, seru pembawa acara. Tepuk tangan para penonton kembali membahana memenuhi ruangan itu. Brian Jennings kembali tersenyum dan membungkukkan badan. Itulah Brian Jennings. Ia adalah seorang pianis solo yang sangat terkenal. Sejak kecil ia sudah berlatih di bawah bimbingan Edel Marcus, pelatih piano yang telah menelurkan pianis-pianis ternama. Mulai sejak di sekolah menengah pertama, ia sudah bersekolah di sekolah musik. Bahkan sejak ia duduk di perguruan tinggi, ia telah mulai mengadakan konser piano tunggal. Ia juga pernah menjadi murid seorang pianis legendaris, Vladimir Horowitz. Ia sudah melanglang buana ke berbagai negara bagian dan memiliki banyak penggemar. Impiannya kini telah menjadi kenyataan. Suatu hari, Brian Jennings bangun pagi-pagi seperti biasanya. Ia bersiap-siap dan sarapan, lalu masuk ke ruang latihannya untuk memulai sesi latihan paginya. Seorang pianis atau pemusik pada umumnya harus berlatih 8 jam sehari untuk membuatnya selalu berada di puncak performanya. Brian sendiri berlatih setiap pagi dan sore hari, masing-masing selama 4 jam. Brian mulai dengan tangga nada seperti biasanya. Setelah itu, ia kemudian melakukan pemanasan, baru kemudian melatih sonata yang akan ditampilkan dalam konser berikutnya pada minggu depan. Ia menutup mata dan jari-jarinya yang terlatih mulai menari-nari di atas tuts piano dengan lincahnya. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melakukan beberapa kesalahan dalam menekan tuts pianonya. Jari-jarinya seolah tidak lagi mau menuruti perintah otaknya. Aneh. Tidak seperti biasanya aku melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Bagian ini seharusnya mudah bagiku.
Ia mencoba dan mencoba lagi, tetapi permainannya tidak kunjung membaik. Jari-jarinya malah bahkan terasa kaku, mulai gemetar dan terasa sakit. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan jari-jariku? Katanya memandangi kedua tangannya yang gemetar. Artritis, jawab dokter. Maksud Anda? Tanya Byron Janis cemas. Ya, artritis, kata dokter menjelaskan. Sendi-sendi jari tangan Anda membengkak karena sambungan sendi Anda mengalami kerusakan. Sendi-sendi jari Anda akan menjadi kaku dan terasa nyeri jika digerakkan. Bagaimana mungkin saya untuk sembuh? Bagaimana kemungkinannya saya bisa bermain piano lagi? Tanyanya penuh harap. Kemungkinan untuk sembuh sangat kecil, geleng sang dokter. Bertahun-tahun pengobatan, terapi dan operasi mungkin dapat mengurangi dampaknya. Byron Janis terdiam. Ia tertunduk memandang jari-jari tangannya. Sendi-sendi jarinya terlihat mulai membengkak dan memerah. Digerakkan saja sakitnya luar biasa. Apalagi bermain piano. Hal itu kini sangat sulit baginya. Janis, kata Mary istrinya, mencoba menghibur. Dokter bilang masih ada kemungkinan untuk. Tidakkah kau lihat keadaanku sekarang? Air mata mulai mengalir. Tubuhnya gemetar menahan isak tangis. Semua pendidikan dan pengalaman yang telah kujalani berpuluh-puluh tahun berlatih dan berlatih. Kini aku hanya seonggok sampah. Tanpa bermain piano, aku bukan apa-apa. Apa gunanya lagi aku hidup? Janis, aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Serunya bangkit berdiri dan keluar dari ruangan itu. Byron Janis memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang penyakitnya, kecuali dokter, istri, dan seorang temannya. Dengan berbagai obat, suntikan penahan sakit, ia memutuskan untuk tetap tampil. Sekalipun setiap tekanan di tuts piano merupakan penderitaan baginya. Byron terus berlatih dan bertahan. Bertahan sampai suatu ketika ia tahu bahwa ia harus berhenti. Pada konser di Gedung Putih tahun 1985, di hadapan Presiden Ronald Reagan dan semua hadirin, ia mengumumkan bahwa ia menderita artritis dan ia hendak mengundurkan diri dari dunia musik yang telah membesarkan namanya. Pernyataan ini disayangkan oleh banyak penggemarnya. Tahun-tahun berikutnya dalam kehidupan Byron Janis dilalui dari rumah sakit ke rumah sakit, dari pusat terapi satu ke pusat terapi yang lain. Suatu ketika bahkan dokter harus mengoperasi tangan kirinya karena rasa sakit yang tidak dapat ditahannya lagi. Akibatnya, ibu jari tangan kiri Byron Janis menjadi lebih pendek dari yang kanan. Tampaknya nasib sang maestro memang sudah habis sampai di sini. Benarkah demikian? Suatu kali, Byron Janis di tengah berbaring di tempat tidur sesudah terapi. Matanya yang kosong menerawang ke langit. Di ruangan yang sama terbaring beberapa penderita artritis yang lain. Tiba-tiba lamunannya dibuyarkan oleh sebuah suara. "Papa, papa!" seru seorang anak gembira berlari masuk ke ruangan itu. Anak itu menghampiri tempat tidur yang berseberangan dengan tempat tidur Byron Janis. "Ah Charlie, apa kabarmu nak?" kata laki-laki yang terbaring di depannya. Laki-laki itu mencoba berdiri dari pembaringannya dengan susah payah. Barulah Byron Janis melihat kalau punggung laki-laki itu menekuk membentuk huruf L. Wajah pria itu hampir menyentuh perutnya. Dengan susah payah pula laki-laki itu kemudian memeluk anak laki-laki yang baru datang. "Ayah bagaimana?" "Ayah lebih baik nak," katanya mencoba tersenyum di sela-sela sakitnya. Dokter telah memberi papa obat supaya sakit papa berkurang. "Jadi papa sudah bisa bekerja kembali?" "Ibu guru di sekolah memberitahu kalau aku dan Rebecca harus membayar uang sekolah kami akhir bulan ini." Papanya menggeleng dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia memeluk anak itu dan menahan air matanya. Byron Janis termenung melihat adegan di hadapan matanya. "Seandainya aku bisa menolong orang ini. Tapi aku sendiri?" pikirnya sambil menatap kedua tangannya dengan sendi-sendi yang membengkak itu.
Tiba-tiba selubung yang menutup pikirannya seolah dibukakan. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Hanya meratap dan menangisi diri sendiri, pikir Byron Janis. Orang ini lebih menderita daripada aku. Sedangkan aku masih jauh lebih beruntung daripada dirinya. Aku belum habis. Aku memang tidak dapat bermain piano, tapi aku masih bisa melakukan banyak hal lain. Selama ini aku meratapi apa yang hilang daripadaku, tetapi aku tidak pernah melihat apa yang masih bisa aku miliki. Ya, hidup bukan untuk diratapi, tetapi hidup adalah untuk diperjuangkan. 15 tahun setelah ia mengumumkan untuk tidak lagi tampil di depan publik, Byron Janis memutuskan untuk memulai hidupnya yang baru. Ia sungguh sangat sibuk, bahkan lebih sibuk dari masa-masa keemasannya dulu. Ia menjadi seorang komposer, konduktor orkestra, mengajar di berbagai universitas, menjadi pembicara di televisi dan seminar, menjadi juri berbagai kompetisi musik, dan menulis buku termasuk autobiografinya sendiri. Ia juga mulai bermain piano kembali dengan menemukan teknik baru untuk bermain piano menggunakan jari-jarinya yang cacat. Ia bahkan mulai mengadakan konser-konser untuk menggalang dana dan menghasilkan album rekaman berjudul True Romantic. Sebagian hasil usahanya ia sumbangkan untuk menolong para penderita artritis lain yang tidak seberuntung dirinya. Sampai hari ini, di usianya yang ke-80, ia masih menjadi duta di bidang seni bagi Yayasan Artritis. Ia menghimbau para penderita artritis yang lain untuk tidak pernah menyerah terhadap penyakit mereka, namun terus-menerus berkarya. Ia berkata, "Aku memang memiliki artritis, tetapi artritis tidak memilikiku. Musik adalah bahasaku, dan aku akan menggunakannya untuk menggalang dana bagi penderita artritis untuk penelitian mengenai artritis dan bagaimana mengatasinya." Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Tuhan itu setia. Bahkan sebenarnya dalam setiap permasalahan, ia telah menyediakan jalan keluar. Byron Janis belajar mensyukuri apa yang ada pada dirinya dan tidak meratapi kekurangan yang dimilikinya. Ia tahu bahwa sekalipun ia memiliki kekurangan, Tuhan juga telah memberinya banyak kelebihan. Sebagai tanggapannya, ia tetap setia pada Tuhan yang telah memberikan bakat dan talenta kepadanya dan terus memaksimalkan apa yang telah Tuhan beri kepadanya. Bagaimana dengan kita? Jika kita mengalami masalah-masalah, janganlah kita mengeluh dan meratap, merasa merana karena tidak ada harapan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Justru Tuhanlah yang memberi jalan keluar bagi kita dalam setiap permasalahan kita. Tuhan demikian setia kepada kita. Maka, marilah kita juga setia kepadanya. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita banyak berdoa memohon pertolongannya. Percayalah, ia pasti akan menolong hidup kita. Kita juga tetap harus bersyukur, karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada kita banyak-banyak berkat lain yang sudah kita nikmati setiap hari. Diambil dari rubrik Masa Kecil Berita GKMI Juli 2013. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita, dan itu akan terjadi dalam hidup kita hari ini, esok, dan selamanya. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini, dan mari kita saksikan betapa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, berkat-Nya melimpah bagi kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.